نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat tabi'in dan orang-orang istiqomah hingga sampai hari kiamat. Saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Sebab hanya dengan takwalah kita akan memperoleh keselamatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita baru saja melewati hari raya Idul Adha. Hari besar yang dipenuhi dengan takbir, ibadah kurban dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sesungguhnya semangat ibadah tidak terhenti ketika hewan kurban telah disembelih. Tidak pula terhenti ketika gema takbir mulai mereda. Hari-hari ini kita sedang berada di hari tasyrik, hari yang oleh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari di mana untuk makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Perhatikan, di antara makan dan minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut zikir kepada Allah. Artinya kenikmatan dunia tidak boleh memalingkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam suasana gembira pun hati tetap harus terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hari tasyrik bukan sekedar waktu menikmati daging kurban. Ia adalah momentum untuk melanjutkan pelajaran besar dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Jemaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum." Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Al-Hajj 37. Ayat ini mengingatkan kita bahwa inti ibadah kurban bukan pada daging yang dibagikan, bukan pada jumlah hewan yang disembelih, melainkan pada ketakwaan yang tumbuh di dalam hati. Pertanyaannya, setelah Idul Adha ini, apakah hati kita semakin tunduk kepada Allah? Apakah zikir kita semakin hidup? Apakah rumah-rumah kita semakin dipenuhi suasana iman? Jamaah sekalian, salah satu pelajaran terbesar dari Idul Adha adalah spirit Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendidik anak.
ketika Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim tidak datang dengan sikap kasar, tidak pula dengan otoritas yang menekan. Beliau justru berdialog dengan penuh kasih. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku tercinta, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. As-Saffat 102. Perhatikan panggilan itu, ya bunayya, wahai anakku tersayang. Inilah bahasa cinta, inilah pendidikan yang penuh kelembutan. Banyak orang tua hari ini ingin anaknya taat, tetapi lupa membangun kedekatan hati. Ingin anaknya mendengar nasihat, tetapi jarang memberi ruang dialog. Padahal anak lebih mudah menerima arahan dari hati yang merasa dicintai. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan pada kita bahwa mendidik anak bukan hanya soal memberi perintah, tetapi tentang memberi teladan. Jangan hanya menyuruh anak sholat, tapi tunjukkan bahwa kita sendiri menjaga sholat dengan cinta. Jangan hanya melarang anak sibuk dengan gawai, gadget, HP, tetapi hadirkan diri kita untuk benar-benar membersamai mereka. Karena sesungguhnya anak-anak lebih banyak meniru daripada mendengar. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah menggambarkan Nabi Ismail alaihissalam dengan satu sifat yang sangat indah. Fabasyarnahu bigulamin halim, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang halim, sangat penyantun. As-Saffat 101. Halim artinya tenang, sabar, mampu menahan emosi dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karakter seperti ini tidak tumbuh dalam semalam. Beliau lahir dari pendidikan panjang, dari rumah yang dipenuhi doa, dari ayah dan ibu yang sabar mendidik, dari lingkungan yang menanamkan adab. Hari ini banyak orang tua berlomba memberikan pendidikan terbaik secara akademik, tetapi lupa menanamkan ketenangan jiwa, adab dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dunia yang kita hadapi semakin penuh fitnah, gadget yang tak terkontrol, pergaulan yang semakin bebas, konten yang merusak akhlak, anak-anak yang mudah berani kepada orang tua, nilai-nilai yang mengaburkan fitrah. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. At-Tahrim ayat 6. Menjaga keluarga bukan hanya memberi makan dan tempat tinggal. Menjaga keluarga berarti menjaga iman mereka, mengawasi apa yang mereka lihat, mendengar apa yang mereka rasakan, mengajak mereka berzikir, membangun kembali majelis kecil di rumah. Mungkin hari-hari tasyrik ini bisa kita jadikan awal, seperti halnya makan bersama tanpa sibuk dengan telepon, berbicara dari hati ke hati, mengajak anak beribadah, menghidupkan sunnah rumah dengan bacaan Al-Quran dan lain sebagainya. Jamaah Jumat rahimakumullah, di hari tasyrik ini masih dalam suasana takbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan apa arti takbir yang terus kita kumandangkan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Artinya Allah lebih besar daripada pekerjaan kita, lebih besar daripada kesibukan kita, lebih besar daripada ego kita, lebih besar daripada segala hal yang selama ini menyita hati kita. Barangkali setiap kita memiliki Nabi Ismail alaihissalam yang perlu dikorbankan. Kesibukan yang membuat lalai terhadap keluarga, amarah yang sering melukai anak-anak, kecanduan dunia yang menjatuhkan dari zikir, atau kelalaian dalam mendidik generasi. Hari tasyrik adalah kesempatan memperbaiki semuanya. Mari kita lanjutkan
semangat Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi orang tua yang lembut namun tegas dalam iman. Mari kita tumbuhkan karakter Nabi Ismail alaihissalam, anak-anak yang taat, santun dan sabar. Mari kita jadikan rumah-rumah kita tempat tumbuhnya takwa. Semoga Allah menjadikan khutbah ini sebagai bertambahnya ketakwaan kita dan menjadikan keluarga kita keluarga yang meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.